Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Nah, definisi dari vektor, penggunaan vektor, dan bagaimana cara mengoperasikan vektor akan dijelaskan dalam video ini. Pertama, kita akan belajar mengenai definisi vektor, ya, penulisan vektor dan juga vektor negatif. Nah, vektor itu sendiri adalah suatu nilai yang memiliki besaran dan arah, ya. Oleh karena itu, kalau misalkan kita memiliki sebuah panjang, katakanlah panjang seperti ini, dia 3 meter, ini tidak bisa didefinisikan sebagai vektor. Jadi ini bukan vektor, ya. Tapi kalau misalkan 3 meter ini kita tahu arahnya ke kanan, ya, atau ke sumbu X positif, maka kita tahu bahwa ini adalah vektor. Oke? Nah, vektor dalam notasinya, ya, dia dinyatakan seperti ini. Jadi notasi vektor itu dinyatakan sebagai sesuatu, ya, nama vektornya yang memiliki aksen seperti ini. Jadi ini menyatakan bahwa dia adalah vektor, gitu ya. Dan kita juga harus tahu bahwa vektor itu terdiri dari dua titik. Jadi kalau misalkan hanya satu titik seperti ini, katakan ini titik A, ini bukan vektor, melainkan ini hanya titik. Tapi kalau misalkan kita tahu, ya, di titik lain ini ada B, katakanlah A ini 0,0 dan B ini 2,0. Nah, maka kita tahu bahwa terbentuk sebuah vektor dari dua titik, ya. Jadi A itu hanya titik, bukan vektor. B juga bukan vektor. Kenapa? Karena mereka berdua ini hanya titik, gitu. Sedangkan AB, ya, ini adalah vektor. Nah, bagaimana cara menghitung vektor dan bagaimana cara menuliskan vektornya? Pertama itu kita masuk ke dalam penulisan vektor. Penulisan vektor. Penulisan vektor dinyatakan dalam apa? Penulisan vektor dinyatakan dalam bentuk matriks ataupun dalam bentuk vektor satuan. Kalau dalam bentuk matriks, katakanlah kita punya vektor A gitu ya. Vektor A, ini dia dinyatakan seperti ini. Jadi katakanlah 2, 1, 3. Nah, yang dua berarti ini adalah pergerakan dua satuan ke arah sumbu X. Positif karena dia positif. Yang tengah ini ke arah sumbu Y dan yang bawah ini ke arah sumbu Z. Nah, vektor ini juga dapat dituliskan sebagai bentuk vektor ini dalam bentuk vektor satuan. Contohnya, vektor A ini akan sama dengan 2i ditambah J, ya, ditambah 3K. Nah, maksudnya apa? Sama, I itu melambangkan vektor satuan untuk sumbu X, J itu untuk sumbu Y, dan K itu untuk sumbu Z, ya. Jadi artinya dia bergerak dua satuan ke arah sumbu X, satu satuan ke arah sumbu Y, dan tiga satuan ke arah sumbu Z. Nah, untuk vektor negatif gitu ya. Nah, vektor negatif itu nanti kalau misalkan kita bertemu, katakanlah sebelumnya ya, bahwa kita tahu bahwa titik A dan titik B jika kita tuliskan vektor, maka kita meninjau bahwa vektornya itu bukan A atau B saja, tapi vektor AB gitu. Nah, sekarang artinya kalau misalkan kita balik posisinya dari vektor A ke vektor B seperti ini, gitu. Tapi sekarang arahnya kita balik dari vektor BA, jadi ini katakanlah ini vektor BA, ini tuh akan sama dengan vektor AB, tapi yang dikalikan minus 1. Jadi sebetulnya vektor BA itu adalah min vektor AB. Jadi definisi daripada negatif di vektor itu dia adalah arah yang berlawanan aja, gitu. Dan kalau misalkan kita meninjau vektor, ya, meninjau vektor dari dua titik, itu caranya adalah seperti ini. Jika kita mau meninjau, katakanlah kita punya titik A tadi 0,0 dan titik B ini 2,0. Nah, maka kita bisa memiliki apa? Kita bisa mencari vektor AB. Vektor AB-nya caranya adalah mengurangi titik B dikurangi titik A, yaitu berarti 20 dikurangi dengan 00. Maka terbentuklah vektor 2, ya, 0. Nah, untuk operasi vektor dalam sini nanti kita akan pelajari di setelah ini. Gitu. Atau ini dapat dituliskan juga sebagai 2i saja. Karena J-nya tidak ada, K-nya juga tidak ada. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai operasi vektor. Operasi pada vektor layaknya matematika yang pertama selalu diawali dengan penjumlahan, gitu ya, atau pengurangan.
Nah, penjumlahan untuk pengurangan pada vektor, ya sebelumnya sudah kita singgung sedikit mengenai pengurangan gitu ya. Nah, penjumlahan untuk pengurangan vektor ini katakanlah kita punya sebuah vektor A yang dinyatakan sebagai gini, 2, 1. Artinya dia bergerak dua satuan di arah sumbu X, satu satuan di arah sumbu Z. Sumbu J, sumbu Y, sorry. Nah, untuk vektor B, ini kita memiliki misalkan 3, 4. Artinya dia 3 satuan di arah sumbu X dan 4 satuan di arah sumbu Y. Nah, ketika kita menjumlahkan berapa sih sebetulnya vektor A ditambah vektor B, kita harus menjumlahkan sesuai dengan komponen sumbunya. Jadi kan ini 21 ditambah dengan 34 layaknya matriks gitu ya. Nah, kita akan menjumlahkan sesuai dengan si komponen sumbunya. Jadi jumlahkan yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y gitu. Jadi ini akan jadi 5, 5 gitu. Atau penulisan lainnya gini ya. Nah, ini kan berarti 2I tambah J ya. Ini ditambah dengan 3I tambah 4J. Nah, jumlahkan yang koefisien I dengan koefisien I, jumlahkan koefisien J dengan koefisien J gitu. Jadi ini hasilnya akan menjadi berapa? 5I ditambah 5J gitu. Jadi sama aja bentuknya. Berlaku demikian juga untuk pengurangan. Jadi kalau misalkan kita tanya sekarang berapakah A min B, maka kita tahu bahwa ini adalah 21 dikurangi dengan 34. Maka ini akan jadi minus 1 dan min 3. Karena 2 dikurangi 3 min 1. 1 dikurangi 4 min 3. Gitu. Nah, tapi hati-hati jika kita bertemu nanti vektor yang seperti ini. Dia penulisan misalkan katakanlah 3i tambah k. Terus yang bawahnya adalah 2i tambah 3j. Nah, untuk vektor yang seperti ini kita ingat bahwa pada dasarnya yang vektor A ini kan dia tidak memiliki ini ya. Jika kita ditanya vektor A tambah vektor B, yang vektor A ini dia tidak memiliki nilai pada sumbu Y-nya. Jadi ini hanya 3, 0, 1. Jangan lupa menuliskan 0 pada sumbu Y-nya gitu. Ya. Lalu yang vektor B-nya, berarti ini ditambah. Vektor B-nya dia tidak memiliki nilai pada sumbu Z. Maka 2, 3, 0. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada nolnya, teman-teman akan satunya akan naik ke atas gitu dan mungkin mengakibatkan kesalahan sehingga ini dapat dijumlahkan menjadi 5 itu 3 dan 1 ya. Berikutnya ada operasi vektor yang berikutnya adalah perkalian. Nah, layaknya penjumlahan dan pengurangan gitu ya dalam operasi vektor itu ada yang dinamakan ini, ada yang dinamakan sebagai eh, operasi perkalian gitu. Nah, operasi perkalian ini nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ini adalah dot product. Nah, dot product adalah perkalian yang seperti apa? Dot product adalah perkalian, nanti mungkin teman-teman akan belajar lebih lanjut mengenai perkalian matriks. Jadi cara mengalikannya gini, katakanlah kita punya vektor A ini adalah 1, 2, 3, dan vektor B ini adalah 2, 3, 4 gitu. Nah, lalu kita ditanya berapakah nilai daripada dot produknya antara A dot B. Jadi caranya adalah gimana kita mengalihkan dua matriks seperti ini. Jadi kita tulis dulu matriksnya, ya. Lalu kita mengalihkan seperti ini. Jadi sama dikalikan dulu per sumbunya. Katakanlah sumbu X, 1 dikali 2 gitu ya, berarti jadi 2. Tapi sekarang ditambah. 2 dikali 3, 6. Ditambah lagi 3 dikali 4, 12. Gitu. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi 20. Itu untuk dot product. Ya. Jadi mengalihkan ya nilai setiap sumbunya lalu dijumlah. Sedangkan yang kedua ada yang namanya cross product ya. Cross product ini katakanlah menggunakan vektor yang sama gitu ya. Kita ditanya sekarang A cross B. Ini perhitungannya sedikit berbeda karena kita tahu tadi bahwa A itu adalah apa? A itu tadi adalah 1, 2, 3 dan B itu adalah 2, 3, 4. Nah, cross product itu cara menghitungnya gini. Jadi teman-teman buat kayak gini ya. Ini I, J, K. Nah, lalu teman-teman masukkan nilainya dari yang si A ini, dari yang vektor pertama. Katakanlah tadi kan vektor pertama 1, 2, 3. Berarti masukin 1, 2, 3. Vektor yang kedua itu dimasukkannya gimana? Dimasukkannya berarti yang apa? 2, 3, 4.
Seperti itu, gitu ya. Nah, kenapa butuh seperti ini? Karena cross product ini berbeda dengan berbeda dengan nilai daripada dot product gitu, ya. Jadi teman-teman yang hal yang pertama kali harus digunakan dalam dot product, ingat selalu membuat tabel seperti itu, ya. Sebelum nanti kita masuk ke dalam perhitungannya, teman-teman harus buat dulu dan itu wajib. Cara menyusunnya ingat bahwa yang atas gitu ya, yang atas itu adalah apa? Yang atas itu adalah yang pertama, faktor pertama, yang bawah adalah faktor yang kedua. Nah, cara menghitungnya adalah gini. Maka nilai A cross B ini akan sama dengan, ya, ketika kita mau menghitung nilai I, ya, sekarang kita tutup nilai I-nya. Jadi ini kita tutup, gitu. Ini jangan kita lihat. Nah, kita menghitungnya gini. Jadi caranya adalah nilai ini, gitu ya, yang ini, 2, dikalikan dengan B3. Jadi dia ngilang, gitu. Jadi ini dikalikan ke sini, gitu. Oke. Berarti dia 8, dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan yang ini. Nah, gitu. Jadi 8 dikurangi dengan 9. Ya, ini untuk I. Nah, gitu. Terus ditambah dengan apa? Ditambah dengan sekarang kita meninjau yang sumbu Y gitu. Berarti yang J kita tutup. Nah, yang ini sekarang kita tutup, gitu. Berarti kita mengalihkan apa? 1 dengan 4 gitu kan. 1 dengan 4 dikurangi 2 dengan 3 gitu. Berarti 4 dikurangi dengan 6. Y. Yang terakhir, kita mau menghitung pada sumbu sumbu Z gitu ya. Berarti yang nilai K-nya kita tutup. Berarti itu akan menghasilkan apa? Yang ini kita tutup. Nah, kita akan menghasilkan 3 dikurangi dengan 4. K. Sehingga ini akan menghasilkan, ini ditambah ya. Nah, sehingga akan menghasilkan min I, min 2J, min K. Nah, itu adalah cross product-nya. Nah, berikutnya adalah perbandingan vektor. Pada perbandingan vektor ini sebetulnya gini. Jadi ketika kita misalkan memiliki sebuah garis gitu ya, katakanlah ini ada titik, beberapa titik seperti ini. Ini adalah titik A, ini adalah titik C, dan ini adalah titik B gitu ya. Oke. Nah, titik C itu membagi ruas AB gitu ya dengan perbandingan apa? Dengan perbandingan katakanlah misalkan di sini M banding N gitu. Jadi ini M, ini N ya. Nah, kita bisa menentukan nih berapa koordinat titik C-nya di sini. Dengan cara apa? Dengan rumus seperti ini. Dengan rumus eh, C ya akan sama dengan M cross B seperti ini dikalikan B gitu ya. Karena M kan adalah perkalian skalar. Lalu ditambah dengan N cross A dibagi dengan N tambah N. Oh ya, sebelumnya untuk yang operasi pada perkalian ini ada juga yang perkalian dengan konstanta ya. Jadi misalkan ada A tadi 1, 2, 3, terus ditanya berapakah nilai dari 3A. Ya udah berarti tinggal 3 dikalikan dengan 1, 2, 3. Lalu dia dikalikan ke setiap komponennya. Jadi 3, 6, 9 gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini dan rumus ini tidak hanya berlaku untuk titik tapi juga berlaku untuk vektor gitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana nanti kalau misalkan jadi untuk yang penjelasan ini gitu ya, misalkan kayak gini, jadi A ke C ya, lalu dari C ke B. Nah, itu perbandingannya harus tahu dulu berapa ya, gitu. Tapi misalkan jika C-nya terletak di dalam ruas garis AB ya udah maka AC dan CB searah gitu ya. Tapi jika C-nya terletak di luar garis AB gitu ya, tapi masih dalam perpanjangan si garis AB, nanti bisa digambarkan gini, misalkan gitu ya. Sebelumnya ini kita punya perbandingan M banding N-nya adalah 3 banding 2. Nih, ini 3, ini 2 gitu ya. Jadi M banding N adalah 3/2. Nah, sekarang kita tukar titiknya. Katakanlah C-nya yang di ujung. Ini juga bisa digunakan sama aja. Ini A, ini C gitu. Ini B. Nah, berarti jaraknya adalah A ke C dulu gitu ya. Nanti baru C ke B gitu. Jadi AC banding AB-nya
sekarang adalah 5:3. Gitu ya. Ketika ininya, perbandingan ininya adalah 3:2. Nah, sekarang yang ditanya, yang diketahui adalah AB dan BC. Nah, ya udah berarti perbandingan AC banding AB-nya adalah apa? AC banding AB-nya adalah 5 dibandingkan dengan 2. Sorry, 5 dibandingkan dengan 3. Karena kan sepanjang ini tuh berarti dia 5 ya. Tapi ini dikurangi dengan 2, berarti dia 3 gitu. Ya. Jadi ikutin namanya aja. AC berarti A ke C berarti 5. AB berarti A ke B berarti 3 gitu. Ya. Nah, berikutnya adalah panjang vektor dan vektor satuan. Jadi panjang vektor itu dinyatakan dengan apa? Panjang vektor itu dinyatakan dengan bentuk seperti ini. Kayak tembok gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi katakanlah misalkan kita punya vektor A itu adalah 1, 2, 3. Maka cara menghitung panjang daripada vektornya adalah gimana? Caranya adalah dengan mengakar kuadratkan semua komponen. Ya. Jadi ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka ini akan jadi akar dari 1 ditambah 4 ditambah 9 atau akar dari 14. Gitu. Ya. Nah, lalu berikutnya ada vektor satuan. Vektor satuan itu merupakan perpaduan dari vektor dengan panjang vektornya. Jadi dia dilambangkan seperti ini. Nah, ini menyatakan apa? Vektor dibagi dengan panjang vektornya. Dalam kasus sebelumnya kita tahu bahwa vektor A-nya adalah 1, 2, 3 kan? Tapi panjangnya adalah akar 14. Jadi kita tahu bahwa vektor satuannya gitu ya adalah 1/akar 14, 2/akar 14, 3/akar 14. Ini I, ini J, ini K. Gitu. Ya. Jadi untuk vektor satuan sebetulnya itu sama saja gitu ya. Hanya dia kombinasi antara vektor dengan panjang vektornya. Lalu berikutnya ada sudut antara dua vektor. Jadi gini teman-teman. Ketika teman-teman nanti menghadapi soal-soal vektor gitu ya. Nah, soal-soal vektor itu kan biasanya kebanyakan dia membahas sudut gitu ya. Ada yang dia membahas sudut. Misalkan katakanlah nanti ada clue-nya gini. Vektor A sejajar ya. Vektor A sejajar vektor B. Atau vektor A tegak lurus vektor B. Atau vektor A dan vektor B membentuk sudut sekian derajat. Nah, intinya kalau dia udah membahas tentang sejajar atau tegak lurus atau membentuk sudut, maka teman-teman bisa gunakan rumus ini. Rumusnya adalah A dot B ya akan sama dengan panjang dari A, panjang B, cos theta. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa ketika sejajar, itu kan berarti tetanya 0. Ya nggak? Berarti kita tahu bahwa ketika tetanya 0, cos 0 itu berapa sih? 1. Oh, berarti kita tahu A dot B akan sama dengan panjang A dikalikan panjang B. Gitu. Tapi ketika dia tegak lurus, ya, maka kan tetanya akan sama dengan 90. Maka kita tahu bahwa nilai daripada ini adalah A dot B ya sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai cos 0, cos 90 adalah 0. Gitu. Dan untuk sudut yang diminta ya udah berarti tinggal mengerjakan sudutnya aja gitu. Ya, kalau misalkan dia minta sudutnya 60 derajat ya berarti masukkanlah 60 derajat gitu. Yang terakhir ada panjang proyeksi dan juga proyeksi ya. Nah, untuk panjang proyeksi dan proyeksi ini gimana? Jadi sebenarnya definisi daripada proyeksi ini tuh apa sih gitu ya? Nah, definisi daripada proyeksi ini adalah gini. Kalau misalkan kita memiliki sebuah garis gitu, kayak gini, oke? Nah, terus kita punya vektor lain. Katakanlah misalkan vektor lain adalah gini. Nah, ini yang disebut dengan proyeksi. Jadi ketika dia membentuk ditarik tegak lurus terhadap arasnya, ini adalah proyeksinya. Gitu ya. Nah, maka dalam hal ini gitu ya, ini dapat didefinisikan sebagai si proyeksinya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana cara kita menghitung si proyeksi ini gitu. Nah, rumus proyeksi dengan rumus panjang proyeksi ini sebetulnya kalau dijabarkan agak sedikit panjang gitu ya. Cuman memang kita nanti dapat menghitung ya.
nilai-nilai daripada proyeksi vektor dan juga panjang proyeksi dengan rumus gitu. Nah, rumusnya adalah gimana? Ya, pertama rumusnya ini akan dituliskan sebagai berikut. Jadi C gitu ya. Katakanlah misalkan ini vektor apa ya? Katakan misalkan ini vektor A gitu ya. Ini vektor A, ini vektor C gitu ya. Ini vektor. Nah, maka kita bisa mencari bahwa apa? Bahwa hmm, sebentar ini nah, maka kita bisa mencari bahwa rumus daripada panjang proyeksi vektor dan proyeksi vektornya adalah nilai daripada vektor C ya. Ini akan sama dengan oh ya ini vektor B ya gitu ya. Nah, maka vektor panjang proyeksi vektor pada C itu akan dituliskan sebagai gini, vektor A dot vektor B gitu ya, dibagi dengan panjang vektor B gitu. Lalu ini dimutlakan karena hasilnya selalu positif. Ini panjangnya ya. Lalu untuk yang ini ya, untuk yang vektor C. Nah, vektor C ini ketika kita mencari proyeksi vektornya saja, maka rumusnya mirip. Tapi sekarang kita meninjaunya vektor A, vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B-nya. Gitu. Jadi selalu berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Ya, kalau misalkan ditanya panjang proyeksi tinggal menggunakan rumus yang atas. Kalau misalkan ditanya proyeksi vektor tinggal menggunakan yang bawah. Gitu. Ya.